Bayangkan sebuah perusahaan properti raksasa yang memiliki aset triliunan rupiah tiba-tiba berada di ambang kebangkrutan. Inilah Evergrande, sebuah perusahaan yang menjadi simbol dari pusat pertumbuhan pesat Cina yang dibangun di atas utang. Ketika Evergrande goyah, dunia mulai bertanya, apakah ini hanya krisis perusahaan atau awal dari krisis ekonomi yang lebih besar? Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang Evergrande Group. Evergrande Group merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok dengan diversifikasi bisnis yang sangat luas, sehingga sering dianggap sebagai entitas yang terlalu besar untuk dapat. Nah, perusahaan ini mengambil ekspansif yang sangat agresif dengan pembiayaan berbasis utang dalam skala yang sangat besar. Nah, tingginya utang tersebut menjerat berbagai perbankan, pemasok, dan juga jutaan pembeli rumah dalam skema fixed penjualan. Kemudian, krisis likuiditas mencapai puncaknya pada tahun 2021 yang dimana Evergrande Group gagal membayar bunga obligasi dan kewajiban terhadap kreditur. Yang pertama, karena Evergrande mencerminkan kerentanan sektor properti di China, yang mana properti di China itu merupakan sektor penggerak utama perekonomian di China yang sangat sensitif terhadap kebijakan moneter. Lalu yang kedua, karena krisis Evergrande ini memperlihatkan bagaimana transmisi kebijakan moneter tidak selalu efektif, terutama ketika dihadapi oleh berbagai risiko seperti utang besar ataupun shadow banking. Lalu alasan yang ketiga, karena kasus ini juga sangat berhubungan dengan stabilitas perekonomian di China. Dan alasan yang terakhir, karena kasus ini sangat berhubungan dengan keputusan seperti keputusan suku bunga, kepercayaan konsumen, juga properti di China yang mana itu merupakan jalur dari transmisi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu The Three Red Lines Policy, di mana kebijakan pemerintah Cina dan bank sentral dalam membatasi pinjaman kepada perusahaan infrastruktur. Oleh karena kebijakan ini, Evergrande tidak bisa lagi mendapat pinjaman dari bank sentral untuk melakukan skema Ponzi yang biasa mereka lakukan. Yang faktor kedua yaitu terkait ekspansi yang agresif dan utang yang berlebihan. Evergrande di tengah segala keterpurukan keuangan mereka malah melakukan ekspansi terus-menerus hingga ke luar negeri. Dan utang mereka yang telah menumpuk ditambah dengan kebijakan pemerintah menjadikan kondisi perusahaan semakin terpuruk. Dan faktor yang ketiga yaitu Evergrande yang ketergantungan pada sistem jual dulu bangun kemudian. Mereka terlebih dahulu menghimpun dana dari para nasabah perumahan untuk menutupi utang-utang sebelumnya. Dampak yang pertama ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama penegakan regulasi dan disiplin pasar. Yang kedua ada pembersihan pasar dari perusahaan, dan yang ketiga ada meminimalisir risiko penularan internasional. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu ada menurunnya kepercayaan investor. Yang kedua ada resiko sistemik di sektor keuangan domestik, dan yang terakhir ada krisis likuiditas sektor properti. Yang pertama, spillover pasar keuangan Asia. Ketidakpastian Evergrande ini menimbulkan efek yang signifikan di pasar keuangan Asia, terutama negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan yang kedua, ada pelemahan permintaan di China. Jadi China sendiri mengalami tekanan pada aktivitas konstruksi negara yang menimbulkan melemahnya permintaan mereka terhadap komoditas global. Ketiga, ada foreign direct investment. Jadi melemahnya ekonomi China ini berdampak pada FDI yang akan masuk di Indonesia, karena krisis ini mendorong investor luar negeri untuk mengurangi investasi mereka di negara-negara Asia, terutama negara berkembang, dan cenderung lebih menuju ke aset yang lebih aman seperti dolar AS. Kasus Evergrande menunjukkan rapuhnya sektor properti di Cina akibat utang yang berlebihan. Solusi utamanya itu bukan bailout yang penuh, tetapi restrukturisasi yang terkontrol. Pemerintah Cina mendorong penyelesaian proyek agar rumah tetap diserahkan ke konsumen sambil melindungi stabilitas. Kemudian, pendekatan ini dapat menekan moral hazard, menjaga kepercayaan publik, dan juga mencegah krisis yang lebih luas.